Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Arma. Sudah lama Ibu tidak membuat video karena kesibukan di sekolah. Kangen juga rasanya bertemu dengan kalian semua dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat dan tetap semangat? Alhamdulillah. Anak-anakku dimanapun kalian berada, sebelum kita masuk ke materi baru yaitu bab 4 tentang teks tanggapan, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. KD 37, mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah penayangan video ini, siswa dapat menjelaskan pengertian teks tanggapan, menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan. Sekarang, mari kita mulai membahasnya. Fokus ya. Pengertian teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal, tentang peristiwa, fenomena, dan lain-lain yang oleh penulis atau pihak yang mengkritisi dianggap salah dari berbagai sudut pandang. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama, ada permasalahan yang dikritisi. Yang kedua, ada tanggapan berupa kritikan. Yang ketiga, ada tanggapan berupa pujian. Nah, apa itu kritikan? Kritikan merupakan tanggapan berupa ketidaksetujuan atau penilaian negatif terhadap suatu pendapat atau tanggapan negatif. Nah, apa pula itu pujian? Pujian merupakan tanggapan berupa persetujuan atau penilaian positif terhadap suatu pendapat. Ananda mungkin sering mendengar fenomena yang berkembang di tengah masyarakat tentang pro kontranya terhadap sebuah persoalan. Ada yang setuju atau mendukung atau memuji, ada pula yang tidak setuju atau mengkritik. Misalnya tentang pro kontra belajar tambahan atau ekstrakurikuler. Sebagian orang tua ada yang setuju dengan berbagai alasan. Sebagian lagi ada yang tidak setuju dengan berbagai alasan juga. Di akhir teks, penulis memberikan tanggapan pribadinya dengan berpatokkan pada kedua pendapat tersebut. Sekarang, mari kita simak contoh cuplikan teks tanggapan kritis. Saat ini banyak sekolah menerapkan jam-jam tambahan kegiatan di sekolah seperti ekstrakurikuler dan les. Jam-jam tambahan tersebut masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Lalu, manakah yang lebih penting untuk menunjang prestasi siswa, ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan? Ada yang berpikiran bahwa sebaiknya jam tambahan siswa diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Pendapat yang disajikan mungkin benar, akan tetapi alasan-alasan yang disajikan tentu tidak boleh berdasarkan asumsi. Penambahan jam belajar dinilai positif. Anak-anak yang sekolah full day, kegiatannya lebih terkontrol daripada yang setengah hari. Apalagi, lingkungan saat ini sudah berubah daripada lingkungan zaman dulu. Tambahan jam belajar itu tidak akan membebani siswa. Secara umum, saya sebagai penanggap sepakat dengan alasan yang mengatakan bahwa tambahan jam belajar di sekolah lebih menguntungkan bagi siswa, terutama untuk menunjang prestasi. Akan tetapi, alasan-alasan tersebut perlu dikaji secara akademis. Banyak juga dampak positif yang diterima siswa jika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai bakat mereka. Nah, Ananda, itulah contoh cuplikan teks tanggapan. Sekarang, jika kalian sudah paham, coba cari teks tanggapan yang lain.
Di masa pandemi COVID-19 ini, sering kita dengar tentang pro kontra belajar daring. Topik ini bisa kalian jadikan alternatif. Setelah kalian rangkum pendapat yang setuju dan pendapat yang kontra dengan berbagai alasan, kalian tanggapi sendiri sesuai dengan pandangan kalian, tentunya dengan alasan juga. Maka terciptalah sebuah teks tanggapan. Ananda bisa minta bantuan pada Bapak Ibu guru kalian untuk mengoreksinya. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga kalian puas. Sampai jumpa di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.